sebelumnya perkenalkan, aku Salwa. Di sini aku ngajak kamu untuk wawancara terkait dengan konsultasi yang kamu pilih saat ini. Jadi boleh diperkenalkan dulu nama kamu, jurusan, sama konsentrasi apa yang kamu ambil saat ini. Ya, nama saya Nabila Tarita Afandi. Saya jurusan dari manajemen, ambil konsentrasinya manajemen keuangan. Nah, jadi di sini itu ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama itu berbasis perilaku. Jadi di sini kamu akan dihadapkan kayak untuk hal-hal yang sudah kamu lalui. Nanti kamu tuh ngambil keputusan yang mana. Terus kalau untuk situasional, nanti kamu dihadapkan dengan kayak suatu studi case. Nanti kamu akan ngambil langkah-langkah seperti apa. Gitu. Mungkin kita langsung ke yang pertama. Ini yang paling basic mungkin ya, alasan kamu ambil konsentrasi manajemen keuangan kenapa sih? Karena minat sendiri sih kalau manajemen keuangan. Dirasa memang manajemen keuangan itu cocok sama keahlian aku. Kemudian juga peluang karir aku itu kan aku pengennya menjadi pegawai bank gitu ya. Jadi sangat cocok untuk aku memilih manajemen keuangan gitu. Oke, mungkin kita langsung ya ke yang kedua. Boleh cerita nggak sih pengalaman atau tugas ataupun project yang melibatkan analisis keuangan? Menurut kamu apa sih yang paling susah gitu dalam analisis keuangan di tugas? Menurut aku sih yang paling susah di tugas analisis keuangan ya mengenai saham-saham kayak gitu sih, kayak cara gimana sih membedakan bunga bank itu, karena kan bunga bank itu banyak ya Jenisnya? Iya, kemarin juga sempat belajar, jadi masih kekeliruan gitu dalam membedakan jenis-jenis bunga gitu. Wajar lah ya, karena masih belajar juga. Nah, selanjutnya apa sih keterampilan yang kamu rasa paling penting gitu ya dikuasai dalam manajemen keuangan ini, dan gimana sih cara mengembangkan keterampilan itu? Menurut aku sih yang paling penting bisa mempelajari Excel, soalnya kita juga kalau misalkan membuat laporan keuangan itu, kalau misalkan nggak pakai Excel dan kita nggak bisa memakai Excel dengan baik itu seperti apa, jadinya tuh akan selalu ada kesalahan-kesalahan gitu, jadi kayak nggak balance terus gitu dalam penyembelahannya. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan jenis kedua, itu situasional namanya. Nah, yang pertama jadi ini kayak studi case gitu. Nah, kalau kamu nantinya diminta gitu untuk memberikan rekomendasi investasi sederhana ke klien kamu, data apa yang kamu harus kumpulin terlebih dahulu dan kenapa? Rekomendasiin saham-saham yang mungkin yang udah dipercaya ya, kayak dinaungi sama OJK kayak gitu, karena itu udah pasti real gitu, nggak ada unsur penipuan juga. Yang udah blue chip gitu, yang udah terpercaya mungkin ya sama Iya. orang-orang untuk dijadikan investasi Gitu. Nah, menurut kakak nih, kalau misalnya pemula investasinya mending saham atau reksadana dulu atau apa dulu nih dari sisi manajemen konsentrasi manajemen keuangan gitu? Kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan untuk pemula yang memang nggak Modalnya mau masih nih, kecil gitu ya, maksudnya modalnya masih kalau untuk modal sih keduanya bisa oke-oke aja. Cuman kalau misalkan untuk modal pemula yang masih takut-takut gitu, mending ngambilnya reksadana aja gitu, karena minim untuk resikonya gitu. Nah, kalau misalkan yang berani gitu, pemula tapi berani untuk nyoba investasi, ya mending saham aja gitu, soalnya saham itu lebih banyak resikonya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Misalnya kamu itu nantinya diminta untuk ngasih saran rekomendasi keuangan bagi bisnis yang lagi rugi, langkah apa sih yang kamu ambil untuk menyusun rekomendasi yang tepat dari step jadi kayak secara singkat tadi? Menurut aku sih kalau misalkan dari yang usaha yang udah kerugian kayak gitu, dibenerin dulu dari keuangannya, karena ada indikasi itu dari pencatatan keuangannya itu pasti salah gitu, maka terjadilah ada si kerugian kayak gitu. Terus juga kalau misalkan ada kerugian kayak gitu, ya kita
harus telusurin gitu di pencatatan keuangan sama emang realita si lapangannya itu sesuai nggak gitu dalam penjualannya. Harus diaudit gitu. Iya. Oke, mungkin yang terakhir, nah kalau misalnya perusahaan kamu itu lagi menghadapi krisis keuangan, bagaimana kamu menyarankan perusahaan mengelola kas dan anggaran untuk jangka pendek? Kalau untuk jangka pendek sih biasanya kita pakai pinjaman modal kayak gitu. Itu bebas sih mau pinjaman modal sendiri ataupun modal dari orang lain gitu, kayak bank kayak gitu. Tapi lebih baik untuk modal sendiri gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan modal sendiri itu jadinya tuh enak gitu, nggak diburu-buru untuk kita membayar angsurannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk jangka waktu singkat itu ya bisa aja dengan pinjaman dari bank gitu.